Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan di sore hari kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Siombing dari GPKH Wonosobo. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami, biarlah Engkau ya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini sudah memasuki episode yang ke-42, di mana dalam episode ini saya memberikan satu judul, yaitu Abraham sebagai penerus dari Terah ayahnya. Judulnya cukup mungkin jarang kita temui ya, kita tahu bahwa Abraham ini anak Terah, tetapi apa yang diteruskan dari Terah ini? Apa yang Abraham teruskan dari Terah ini? Nah, sebelum itu kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu, bahwa setelah peristiwa Menara Babel, manusia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ada berbagai macam suku bangsa, bahasa, etnis, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga sampai sekarang terdapat banyak sekali bangsa-bangsa negara. Bahkan kemudian bangsa-bangsa itu, negara itu ada yang terpecah-pecah lagi, sehingga semakin banyak tersebar ke seluruh penjuru dunia dimanapun ada. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diawali dari mana? Dari peristiwa Menara Babel, di mana manusia mereka ingin membangun satu bangunan yang tinggi sampai mencapai langit, melebihi langit. Tapi kemudian Tuhan Allah turun, dia melihat bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik di sana, sehingga dia mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga kemudian kita melihat manusia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Menara Babel tidak berlanjut, mangkrak ya. Nah, salah satu yang tersebar di sana adalah keturunan Sem. Munculnya nenek moyang Abraham, Bapak Ibu, ada dari keturunan Sem, jalur Sem. Di sisi lain kita melihat bahwa rencana Allah untuk keselamatan umat manusia terus berlanjut melalui keturunan Sem, melalui Abraham ini. Karena kalau kita lihat baik di kitab Matius, surat Matius maupun surat surat Lukas maksud saya, maaf. Baik dari surat Matius maupun surat Lukas, kita melihat bagaimana ada jalur dari Sem sampai Abraham, sampai Daud, sampai Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari satu situasi yang kacau, dari Menara Babel itu, Allah tetap merencanakan yang terbaik. Rencana Allah tetap berlanjut dalam kehidupan manusia melalui keturunan Sem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali melihat bagaimana dalam kehidupan kita perlu mempelajari ada keturunan-keturunan, ada silsilah. Ini sebagai satu gambaran saja Bapak Ibu, ini bukan asli orangnya Terah seperti ini, tapi ini gambaran tentang seorang bernama Terah. Siapakah Terah ini? Kita sama-sama akan melihat dalam Kejadian pasal 11, di ayat yang ke-27 mulai. Kejadian 11 mulai ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya.
Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. 205 tahun. Maaf. Lalu ia mati di Haran. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ada satu hal yang seringkali tidak begitu kita perhatikan tentang seorang bernama Terah. Alkitab tidak banyak menyebutkan tentang Terah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi satu hal yang kita tahu, informasi bahwa dia adalah ayah dari Abram, nama Abraham sebelum dia diganti namanya oleh Tuhan. Abram ini dikatakan adalah seorang anak yang kemudian bersaudara dengan Nahor. Nah, kemudian Abram punya istri Sarai, Nahor punya istri Milka, anak Haran. Ya, jadi Abram, Nahor, dan Haran, tiga orang anak Terah, tapi Haran ini mati di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi kepada Abram dan Nahor dan keluarga mereka. Di ayat 31 dikatakan Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim dan untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang saya renungkan dan ini menarik, bahwa kita melihat ternyata Terah ketika dia membawa Abram anaknya serta cucunya, serombongan semua ya, dikatakan mereka sudah menuju ke tanah Kanaan. Mereka sudah akan menuju pergi ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim. Tapi kemudian kita melihat sampailah mereka ke Haran dan akhirnya menetap di sana. Umur Terah 205 tahun lalu ia mati di Haran. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau dalam tanda kutip visi untuk menuju tanah Kanaan itu sudah ada dari seorang Terah, yaitu ayah Abram. Terah sudah berencana membawa keluarganya, keluarga besarnya untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi kemudian di satu perjalanan mereka sampai ke Haran dan justru menetap di sana, tidak kemudian sampai ke tanah Kanaan. Dan apalagi yang diinformasikan dalam firman Tuhan, matilah Terah di Haran. Jadi tidak sampai kepada tanah Kanaan seperti yang direncanakan Bapak Ibu. Dan kita melihat satu hal, bahwa ternyata visi untuk ke tanah Kanaan ini sudah ada sejak zaman Terah. Terah sudah punya satu mimpi, satu visi untuk membawa keluarganya menuju tanah Kanaan. Dan tidak disebutkan apa alasannya, mengapa kemudian mereka akhirnya menetap di Haran sampai kemudian Terah mati di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya maksud di sini bahwa ternyata perjalanan Terah ini juga menjadi satu perjalanan visi yang belum tuntas ya, kalau saya katakan demikian. Abraham melanjutkan perjalanan visi atau tujuan Terah yang sudah berencana untuk menuju ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 12, apa yang Tuhan sampaikan di sana, perintah dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ini mereka sedang di Haran itu ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Tidak disebutkan tentang saudaranya yang lain ya, seperti Nahor itu ya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada perintah Tuhan kepada seorang Abraham, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah, ternyata negerinya itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa Abraham melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan dan kemudian berangkat ke tanah Kanaan dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di sana. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan di sini bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Terah itu ternyata tidak bisa kemudian dia memenuhi rencananya tersebut, menyelesaikan visinya tersebut. Tapi justru melalui Abram, kita melihat bagaimana Abram ini dipakai Tuhan, kemudian dia diperintahkan Tuhan pergi dari negeri Haran, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, yaitu ke negeri Kanaan. Saya katakan tentang visi yang dilanjutkan, visi yang terus berlanjut Bapak Ibu. Kita seringkali mungkin punya satu rencana dalam hidup ini, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai mungkin anak, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya bagaimana rencana itu tidak tuntas, rencana itu tidak terselesaikan di masa kita. Tapi justru di masa anak kita, atau mungkin keturunan kita, rencana itu bisa terselesaikan. Di sisi lain, sebagai anak Bapak Ibu Saudara sekali, kita mungkin punya satu visi sendiri. Tetapi jangan sampai kita kemudian melupakan, ya. Mungkin ada tugas-tugas atau visi-visi dulu yang pernah didapatkan oleh orang tua kita, ya mungkin itu belum selesai. Dan kita punya panggilan untuk menyelesaikan visi atau tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang yang muda, mungkin dalam tanda kutip, di masa itu seorang Abram tentu punya visinya sendiri. Abram tentu punya idealismenya sendiri. Tapi kita melihat bagaimana dia taat kepada perintah Tuhan sehingga dia melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Terah. Kita tidak mendapat informasi mengapa Terah mau ke tanah Kanaan, apa sebabnya dan lain sebagainya. Tetapi satu hal bahwa perintah Tuhan agar Abram keluar dari Haran dan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada penafsir yang menafsirkan itu tentang penyembahan, bahwa di tanah Abraham sebelumnya banyak penyembahan berhala. Tuhan ingin Abraham pergi dari sana, kemudian dia mengikut Tuhan, menjadi umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam Alkitab, kita tidak asing dengan hal-hal seperti ini ya. Misalnya kalau kita melihat tentang raja-raja ya. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo. Bagaimana dikatakan bahwa Daud ini punya visi untuk apa? Membangun, membangun bait suci. Tetapi justru bukan Daudlah yang membangun, justru oleh anaknya yaitu Salomo. Akhirnya bait suci itu bisa terbangun. Bapak Ibu, kita melihat ini sebagai contoh dalam kehidupan kita di dalam satu Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-11. Satu Tawarik 28 ayat 11, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya dan perbendaharaannya, kamar-kamar dalamnya serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas untuk tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Kita lihat Bapak Ibu, siapa yang merencanakan pembangunan bait suci ini? Ternyata bahwa ada satu blueprint ya, istilahnya blueprint rencana pembangunan itu dari seorang Daud.
Ini nanti dibangun seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu diserahkan kepada Salomo. Salomo yang bangun sehingga bait Allah itu disebutkan bait suci Salomo. Tapi kalau kita lihat rencana bangunannya, balainya, ruang-ruangannya, perbendaharaannya, kamar-kamarnya, siapa yang punya rencana Bapak Ibu? Daud. Ya. Bisa jadi dalam hidup ini kita punya visi, entah apa itu, punya rencana, entah apa itu. Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan kita untuk mencapai itu semua. Dan ternyata semua itu dilanjutkan oleh keturunan kita, penerus kita. Abraham melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Terah. Di sisi lain, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Abraham juga menjadi seorang bapa, orang beriman. Bagaimana untuk melakukan rencana tersebut ternyata butuh iman. Saya percaya bahwa Abraham sudah hidup dalam satu kenyamanan, punya banyak harta di tanah Haran, tetapi justru disuruh keluar, disuruh pergi ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk dia menjadi seorang yang menjadi nenek moyang bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, visi yang dari Tuhan. Kadang bukan kita yang menyelesaikannya, tetapi justru orang lain. Justru mungkin keturunan kita dan lain sebagainya. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah kita punya satu kerelaan ketika apa yang harus kita kerjakan ternyata diselesaikan oleh orang lain? Di sisi lain, ketika kita mengerti bahwa ada visi dari Tuhan untuk suatu mungkin gereja, satu tempat, dan lain sebagainya, maukah kita sebagai generasi penerus juga untuk meneruskan visi tersebut? Tidak hanya dengan idealisme saya, tidak hanya dengan ego saya, tidak hanya dengan emosi saya mau seperti ini, tidak. Tapi justru kita belajar untuk taat kepada Tuhan, menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, dari Terah sampai ke Abraham. Ternyata ada satu rencana untuk membawa bangsa pilihan Allah itu di tanah Kanaan, sehingga mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga menjadi berkat. Siapapun kita yang dipakai Tuhan, baik kita, baik orang lain, mari kita mau untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk terus setia dalam pengiringan kami akan Engkau, mengerti visi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami, baik untuk kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja-Mu Tuhan, atau apapun Tuhan. Dan biarlah kami hidup di dalamnya Tuhan. Meskipun mungkin nantinya bukan kami yang menyelesaikan, meskipun orang yang lain yang menyelesaikan, biarlah kami terus setia Tuhan dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.